wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kajian Imawati pada sore hari ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan tentunya yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang terhormat Ustadzah Abidah Ummu Azizah selaku pemateri pada sore hari ini, juga yang kami hormati teman pimpinan cabang IMM PSKM dan juga teman-teman dari PKIMM lain serta teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai kajian sore hari ini, yang kali ini akan mengangkat tema mengenai berpakaian menurut tuntunan Islam dalam buku Adabul Mar'ah fil Ilmi. Di sini saya Zakia Asnal Afifah akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada sore hari ini. Jadi, pemateri kita sore hari ini adalah Ustadzah Abidah Ummu Azizah. Nah, beliau ini merupakan salah satu anggota dari Pusat Tarjih Muhammadiyah dan sudah banyak berpengalaman di bidang pendidikan agama Islam. Nah, untuk riwayat pendidikannya, beliau dulunya menempuh pendidikan di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan melanjutkan lagi di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di jurusan Pendidikan Agama Islam juga. Nah, Ya, sepertinya Mbak Zakianya ada masalah koneksi ya, terputus tiba-tiba. Mungkin bisa dilanjutkan aja untuk materi kali ini, bisa kepada Ustazah, bisa langsung dimulai saja. Oh ya, baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Saya dari tadi udah khawatir ini, saya kira saya nge-lag, saya sampai ngechat Mbak Zakiyahnya. Saya pikir saya yang nge-lag, ternyata memang dari Mbak Zakiyahnya. Ya, semoga beliau cepat diberikan kestabilan sinyal lagi ya, biar bisa dapat menemani kita lagi. Baik, saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah yuhibbul aqwiya wa yukrihul mustad'afin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh andar risalah wa ballaghul amanah wa radda jailan minal muslimina kanu a'izza 'alal kafirin wa adillah 'alal mu'minin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri hayatil wujud wa sawabil 'azami likulli mawjud wa salatan tutabbitu fi qalbil iman wa tuhafidhul Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahuli biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan baik berupa kesehatan maupun kelimpahan kuota untuk kemudian kita bisa bertemu untuk pertama kalinya ya di kajian Imawati IMM UNY Ahmad Badawi, begitu ya. Saya tidak terlalu tahu menau tentang masalah organisasi ke bawah-bawahnya itu, saya kurang bisa paham. Nanti teman-teman kalau ada kesempatan saya bisa tanya-tanya langsung ya, karena saya perlu banyak cari pengalaman tentang itu. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang manusia mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Beliau adalah sosok yang agung yang membuat kita selalu rindu untuk bertemu dengan beliau. Oleh karenanya kemudian kita selalu berusaha untuk meniru setiap perbuatan beliau, menghafalkan setiap perkataan beliau, dan bahkan menghormati setiap diamnya beliau. Nah, sebenarnya kajian pada sore hari ini itu merupakan bentuk nyata atau manifestasi nyata dari kecintaan kita terhadap beliau, karena buku ini merupakan buku-buku kompilasi hukum-hukum atau kompilasi tuntunan-tuntunan yang didasarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah tentang adabul mar'ah fil Islam. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya bersyukur sekali ini ternyata yang nonton tidak sebanyak yang saya bayangkan. Karena saya pikir, aduh, bedah buku kan? Saya pikir udah gimana-gimana. Ternyata Alhamdulillah teman-teman yang datang belum terlalu banyak, jadi saya mau langsung gas aja biar nanti mungkin teman-teman yang lain datang di saat saya sudah selesai gitu ya. Ini sangat licik sekali saya. Oke. Disclaimer dulu. Saya belum pada makomnya lah untuk membedah buku kemudian memberikan kritis, terus habis itu memberikan kritik-kritik begitu, kemudian intinya mengisi kajian gitu, karena saya masih pada taraf diskusi aja. Dan juga ada sedikit kesalahpahaman di awal ketika panitia menghubungi saya pikir saya disuruh untuk membedah buku ini satu buku. Jadi dalam durasi 1 jam, otomatis kan saya harus kebut waktu ya. Jadi saya cuma ambil tipis-tipis aja. Ternyata yang dikehendaki oleh panitia itu cuma 1 bab. 1 jam 1 bab, berarti harus mendalam. Nah, ini yang mungkin nanti banyak teman-teman bisa interupsi ke saya kalau ada yang salah. Saya sangat terbuka untuk itu. Dan ketika ada diskusi-diskusi yang masuk, saya sangat terbuka. Ini kalau nggak salah ada Mbak Sarah Mantovani juga. Wah, Masya Allah, ini juga panutan-panutan saya ya. Baik, langsung saja. Kalau kita berbicara tentang buku Adabul Mar'ah fil Islam, mungkin sudah disinggung oleh pemateri yang pertama. Cuman ini saya mungkin sedikit mengulas kembali. Kalau mungkin, sangat mungkin nih, si pembedah buku di kajian pertama itu memiliki perspektif yang berbeda dengan saya. Karena ketika kita berbicara tentang namanya bedah buku, itu berarti kita berbicara dari sisi atau dari perspektif mana kita melihat buku tersebut. Kalau teman-teman perhatikan bahwa buku Adabul Mar'ah fil Islam ini sebenarnya adalah buku yang sudah lama terbit. Kalau nggak salah itu sebenarnya amanat dari Muktamar Majelis Tarjih di tahun 1972. Dan kemudian baru direalisasikan tahun 1982. Sampai akhirnya kemudian dibentuk jadi buku, yang buku beneran ya, yang cetakan Suara Muhammadiyah, itu pada tahun 2010, cetakan pertamanya. Kalau sekarang yang banyak tersebar di kita itu biasanya cetakan keempat, tahun 2018. Karena sudah lamanya buku tersebut, otomatis saya bukanlah termasuk orang yang ada di belakang munculnya buku itu. Saya tuh cuman penikmat aja karena ada kesini-sini. Apalagi
saya bukan mengatakan saya lahir tahun milenial ya, saya tahun 90-an, tapi kan begitu sudah ada. Dan setelah saya bandingkan ternyata draft di tahun 1982 itu sampai sekarang itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Bahkan di bab ini saya katakan hampir sama. Palingan kalau ada perbedaan-perbedaan itu cuma pada penambahan kata sambung atau misal tanda-tanda baca, begitu aja. Kalau misalnya dari istidlalnya, dari dasar-dasar pensyariatannya itu hampir semuanya sama gitu. Nah, oleh karenanya saya mencoba untuk melihat buku ini bukan dari perspektif internal, dalam artian kalau internal itu kan saya mengetahui nih polemik-polemik yang terjadi ketika penyusunan buku itu, mungkin ada beberapa tokoh-tokoh Aisyah atau tokoh-tokoh Muhammadiyah yang merasa tidak setuju dengan buku tersebut, begitu ya. Tapi saya mencoba untuk melihat dari perspektif eksternalnya. Isu-isu apa nih yang sedang booming atau sedang diketengahkan ketika buku itu sedang diluncurkan. Saya tidak mengatakan bahwa buku ini mengkonfrontasi isu-isu yang ada secara langsung, tapi secara tidak langsung bahwa buku ini mungkin bisa jadi mengkonfrontasi isu-isu yang ada di saat tahun itu bergulir begitu. Nah, tahun 2010 kalau saya nggak salah nih ya, saya sedikit mengikuti alurnya tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Teman-teman masih ingat dong, itu kan polemik sekali sampai sekarang ya, masih polemik ya. Di tahun 2010 itu sebenarnya sudah banyak yang mendengungkan aktivis-aktivis perempuan tentang pembentukan undang-undang tersebut. Sampai kemudian akhirnya terrealisasi dibentuk di tahun 2014. Berarti buku itu udah ada, buku si Adabul Mar'ah. Kemudian sampai disusun selesai tahun 2016 diajukan ke prolegnas ya. Tapi kemudian sempat mangkrak begitu. Terus 2018 masih terjadi kemangkraan sampai kemudian dialihkan ke DPR di periode selanjutnya. Dan di tahun 2019 itu Muhammadiyah mengadakan FGD di salah satu hotel di Yogyakarta dan saya termasuk daripada panitia di situ. Oleh karena saya banyak mengikuti. Ternyata Muhammadiyah dalam menyikapi RUU PKS ini tidak sepenuhnya menerima dan tidak sepenuhnya menilai. Apaan sih mbaknya nih kok tiba-tiba membahas RUU PKS? Apa kaitannya coba sama ada berpakaian wanita dalam Adabul Mar'ah? Ada. Bahwa spirit atau salah satu hal yang mendasari terbentuknya RUU PKS ini sangat berkaitan dengan bab kedua tentang ada berpakaian di Adabul Mar'ah ini. Jadi, yang dikatakan oleh para aktivis perempuan itu, salah satunya ya, yang mendasari karena mereka memang gelisah dengan kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh wanita dan sebagian besar memang korbannya adalah wanita. Dan seringkali ketika sudah masuk ke ranah hukum, seringkali dimentahkan. Karena kenapa? Akhirnya dimentahkan cuma gara-gara alasan wajar kalau misalnya dia dilecehkan secara gitu. Dia pakai bajunya aja seksi. Dia pakai bajunya aja terbuka gitu. Coba aja kalau dia tutup aurat atau misalnya pakai baju gombor, pasti nggak bakal dong dilecehkan. Nah, kemudian kejadian-kejadian ini akhirnya membentuk pemikiran, salah satunya itu cuma variabel salah satu daripada variabel-variabel yang banyak itu. Akhirnya mereka mengajukan RUU PKS ini yang intinya jadi gini, RUU PKS itu kayak ngomong A, tapi sebenarnya nanti ketika kita sahkan A, itu dampaknya tuh konsekuensinya tuh ke A, B, C, D sampai Z. Nah, salah satu dampaknya adalah kemudian nggak ada kaitannya kok pakai baju atau nggak pakai baju terhadap kemuliaan wanita, terhadap identitas wanita. Karena kalau memang wanita itu dimuliakan dari awal, tidak ada diskriminasi, ya pastinya nggak akan ada dong yang namanya pelecehan seksual dari pihak laki-laki ke perempuan kayak gitu ya. Bahasa mudahnya seperti saya pakai bahasa yang sangat-sangat awam aja ya, karena saya juga nggak mampu dan teman-teman juga biar mudah memahaminya juga. Begitu. Nah, ini nih si buku Adabul Mar'ah ini kayak jadi salah satu counter gitu loh. Kalau misalnya kamu berbicara atau Komnas Perempuan berbicara masalah bahwa variabel pakaian itu tidak menjadi salah satu untuk kemudian terjadi yang namanya pelecehan seksual, saya pikir itu terlalu naif. Karena kenapa? Memang kita tidak mengatakan bahwa pakaian itu menjadi variabel utama, variabel mutlak, tapi dia adalah merupakan salah satu variabel. Sama ketika kita membicarakan masalah penjamretan.
kamu sih dijamret, soalnya kamu pakainya pakai perhiasan yang mentereng. Coba kalau kamu nggak pakai perhiasan, kamu pasti nggak bakal dijamret. Padahal yang terjadi, orang nggak pakai perhiasan mentereng pun tetap dijamret. Sehingga kemudian ada banyak logika di situ yang terhimpun. Bisa jadi seseorang tidak memiliki niat untuk menjamret, tapi karena ada kesempatan melihat perhiasan yang mentereng, dia kemudian menjamret. Sama halnya ketika kita tidak menggunakan baju seksi, tapi karena memang dia sudah ada niat, maka dia melakukan pelecehan seksual. Atau dia tidak memiliki niat untuk melakukan pelecehan seksual, tapi kemudian karena kita menggunakan pakaian yang seksi, timbul kemudian kesempatan di situ. Nah, jadi memang ada beberapa logika cacat yang dibawa oleh RUU PKS ini, tapi selebihnya ada banyak hal positif yang perlu kita apresiasi, dan itu yang kemudian juga diketengahkan oleh Muhammadiyah. Tapi saya nggak akan bahas tentang secara rinci ya tentang RUU PKS ini, karena panjang, belibet, banyak banget. Tapi salah satunya yang mendasari kenapa ada kaitannya nih RUU PKS sama buku ini, dan kemudian menjadi cara memandang saya dari sisi eksternal. Oh, ternyata ada isu-isu yang diketengahkan dan secara nggak langsung buku ini sudah merespon begitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, sebenarnya ada beberapa yang saya baca di sosial media bahwa ketika munculnya si buku ini, itu banyak sekali mungkin ujaran-ujaran dari para feminis yang mengatakan bahwa ternyata Muhammadiyah itu meskipun berpikir progresif, berpikir moderat gitu, ternyata mereka juga itu ya mendiskreditkan perempuan. Nyatanya mereka ngapain coba sampai bikin adabul mar'ah, adab khusus untuk mar'ah. Kenapa? Memangnya adab untuk kita itu beda sama adab-adab orang lain. Tuh kan, lagi-lagi kita kayak dijadikan objektifikasi, jadikan objek gitu-gitu aja. Saya ingin sedikit mengatakan bahwa hey Mas Mbak atau Mbak yang rata-rata feminis kan Mbak. Jangan karena kita itu memiliki pembahasan secara khusus, atau jangan karena kita itu memiliki keistimewaan secara khusus atau aturan secara khusus, kemudian cara berpikirnya itu langsung ke arah diskriminasi perempuan. Jangan. Karena nggak sedikit loh. Allah itu menjadikan banyak aturan-aturan khusus hanya untuk menegaskan betapa istimewanya sosok yang sedang dibahas oleh Allah itu. Nabi Muhammad disebut beberapa kali. Apakah kemudian Nabi Muhammad itu didiskriminasi oleh Allah dalam Al-Quran? Kan tidak. Justru malah memperlihatkan bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sering berpikir, sebenarnya tuh kadang-kadang kalau kayak gini tuh wanita itu sebenarnya yang membuat konsep-konsep ini sendiri, yang melanggengkan spekulasi-spekulasi ilmiah tentang subordinatnya perempuan di mata dunia, di mata peradaban, gitu. Ya, jadi ini sedikit gambaran aja gitu ya, bahwa adabul mar'ah ini kayak jadi jalan yang moderatif, jalan tengah gitu. Oke, kita sadar bahwa memang kita mengakui ada pelecehan seksual, kita mengakui bahwa ada penindasan terhadap perempuan, tapi kita juga kemudian tidak melegitimasi adanya liberalisasi perempuan, seakan-akan perempuan itu bebas tanpa ada aturan dan lain sebagainya, karena kita punya landasan tauhid, kita punya landasan syariat yang berbeda dengan pemikiran peradaban barat yang itu erat kaitannya dengan westernisasi, kemudian liberalisme dengan relativisme dan lain sebagainya. Oleh karenanya kemudian kita bahas buku ini di bab kedua. Saya malah lupa bawa bukunya. Intinya kalian sudah pada pegang ya bukunya ya, kecil gitu. Kecil dan tipis. Kalau kita lihat di bab kedua ini, sistematikanya saya akui cukup ruwet. Karena di setiap bab tuh nggak selalu sama gitu loh. Kalau di buku ini tuh langsung ambil kesimpulan-kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan untuk bab ini, dan hierarki atau sistematisasi dalam pendalilannya itu agak kacau. Jadi kadang-kadang tumpang tindih gitu. Bahkan ada pembahasan yang sudah dibahas di poin sebelumnya, dibahas lagi di sini gitu. Dan bahkan juga nanti kita akan bahas sesama produk tarjih ternyata juga saling berlawanan antara adabul mar'ah dengan tuntunan menuju keluarga sakinah, saling berlawanan. Jadi nanti kita mungkin ini akan sedikit seru karena teman-teman mungkin sudah banyak mengikuti tentang itu ya. Oke.
di halaman yang pertama tentang berpakaian menurut penurunan Islam, di situ Allah berfirman bahwa qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Jadi Allah telah menganugerahkan kepada kalian semua pakaian yang dapat dipergunakan untuk kemudian menjadi tutup bagian-bagian tubuh yang itu tidak patut untuk terlihat, dan pakaian sebagai hiasan. Tapi perlu diketahui bahwa pakaian yang paling baik atau yang lebih baik itu adalah pakaian takwa. Dari sini kemudian Majelis Tarjih itu mengetengahkan atau mengambil intisarinya bahwa ini loh, ini petunjuk bahwa manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan sejak awal dia diciptakan. Manusia secara umum. Bentuk dari keistimewaan atau bentuk dari kemuliaan itu adalah Allah sematkan dalam diri manusia itu ada rasa untuk perlu mengenakan pakaian. Dan nggak hanya itu, Allah juga bahkan berikan kepandaian kepada manusia untuk membuat pakaian. Jadi Allah berikan rasa, berikan wasilahnya juga. Kalau kita mungkin ingat kisahnya Nabi Adam yang pertama kali menutupi auratnya dengan daun, maka kemudian Nabi Idris menjadi nabi yang tertulis dalam sejarah sebagai nabi yang pertama kali memiliki kelebihan untuk bisa menjahit baju dari kulit binatang. Ya kan, pernah baca kan di beberapa catatan sejarah bahwa beliau memiliki kelebihan tersebut, bahkan dikatakan menjadi salah satu mukjizat begitu. Nah, sebagai makhluk yang terhormat tadi itu logikanya berarti manusia pasti akan memiliki rasa ingin dihormati, rasa ingin menghormati. Salah satunya dengan cara kita menutup sesuatu dari diri kita yang tidak patut untuk diperlihatkan kepada orang lain. Makanya kemudian kita berpakaian. Nah, di paragraf selanjutnya dikatakan bahwa rasa malu, al-haya'u, dan rasa perlu untuk menutup bagian tubuh di dalam diri wanita, manusia secara umum itu sebenarnya bagian dari fitrah, bagian dari bawaan dari manusia. Yang sebenarnya setiap perempuan itu, setiap manusia itu pasti memiliki itu dan akan selalu ada di dalam hati nuraninya selama tidak ada gangguan dari luar. Kalau ditarjih di sini dikatakan langsung dari luar, yakni godaan setan. Padahal dari luar itu banyak. Setan juga bukan setan dalam artian makhluk Allah setan begitu. Kadang-kadang juga nafsumu itu bentuk dari setan juga kan. Itu juga yang menggoda kamu untuk kemudian bertelanjang. Nah, kemudian dari ayat tadi yang disebutkan sebelumnya tentang qad anzalna 'alaikum libasa yuwari, kemudian didukung juga dengan Quran surah Al-A'raf ayat 20-22 bahwa waswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sa'atihima falamma dzaqa syajara badat lahuma sa'atuhuma wa tufiqa yakhsifaniya. Di situ dikatakan bahwa setan itu membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam dan juga Hawa dan lain sebagainya. Maka kemudian ada 3 kegunaan pakaian menurut MTT di situ dari melihat bunyi ayat yang ada. Pertama, kita pakai pakaian itu memang untuk menutup bagian tubuh yang tidak patut terlihat. Ini diambil dari kata sawatikum pada Quran surah Al-A'raf ayat 20-22 tadi itu. Yang kedua, kita pakai pakaian, memang pakaian itu bagian dari hiasan dan juga keindahan dengan catatan tidak meninggalkan kesusilaan agama. Kita bisa ambil dari kata rishun ay libas zinah. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan. Di sini saya nggak terlalu paham dari mana MTT kemudian mengambil poin menjaga kesehatan. Karena kalau dibolak-balik tuh saya masih nggak mendapati narasi-narasi tentang menjaga kesehatan di situ. Nah, tapi kemudian di akhir ada narasi begini. Meskipun sudah menjalankan atau mengakui ada menjalankan 3 fungsi daripada berpakaian itu, jangan lupa bahwa ada yang paling penting dari memakai pakaian seorang manusia itu. Seorang manusia itu mesti pakai pakaian, tapi juga jangan lupa untuk kemudian memakaikan pakaian takwa. Ya, ini maksudnya masalah iman kita. Jangan lupa untuk kita jangan sibuk untuk memperhatikan, jangan terlalu sibuk untuk memperhatikan tampilan luar kita sampai lupa dengan kebutuhan rohani kita yang libasut takwa itu. Sehingga maksudnya Allah, jangan lupa bahwa kamu punya banyak kebutuhan di sini yang sama-sama penting. Oleh karenanya semuanya harus diprioritaskan. Dan kemudian kesimpulan yang kedua, bagian tubuh yang
tidak patut terlihat itu disebut aurat atau sauat tadi. Nah, karena memang tadi itu tidak patut untuk terlihat, maka siapapun tidak sepatutnya untuk memperlihatkan auratnya, dan juga tidak boleh kalian itu melihat aurat orang lain. Nah, ini yang menjadi booming di akhir tahun 2000-an itu anak-anak drakor ya. Anak-anak drakor itu kan mereka, kita kalau orang tua ngertinya kok kita orang tua termasuk orang tua saya, ngertinya ya drakor itu ya cuman drama-drama aja biasa gitu. Padahal sebenarnya tontonan anak zaman sekarang itu, khususnya drakor-drakor, nggak sedrakor deh, tontonan SCTV, RCTI gitu ya. Nanti saya diserang sama Kiopers kan gawat. Tontonan SCTV, kemudian RCTI dan lain sebagainya itu, sebenarnya mereka itu sedang memperlihatkan aurat kepada kita. Makanya logika yang mengatakan, lah kan bukan kita yang buka aurat, dia juga yang buka aurat, kenapa kita jadi yang dosa? Ada itu zina mata banget sih kamu. Hal-hal yang kayak gini yang kadang-kadang luput untuk ditanamkan kepada anak turun kita, kepada diri kita sendiri, bahwa nggak cuman kamu yang nggak boleh memperlihatkan aurat, tapi kamu juga nggak boleh loh melihat auratnya orang lain. Ya kan? Di TV-TV itu bahkan ada banyak, kayak di Instagram tuh banyak yang lewat-lewat adegan-adegan drakor-drakor yang katanya bikin uwu itu. Nah, itu perlu diperhatikan bahwa hal seperti itu juga mengundang dosa. Karena tadi itu ada di situ kalimat nahi, ada kalimat larangan. Sehingga siapapun yang melanggarnya, otomatis kita pun yang melihat pun menjadi berdosa. Kemudian poin atau kesimpulan yang ketiga adalah bagian tubuh yang tidak patut terlihat aurat atau yang tidak patut terlihat bagi laki-laki itu adalah bagian tubuh antara lutut dan juga pusar. Nah, ini yang saya paling ingat. Di buku ini itu banyak sekali typo-typo gitu loh. Kalau dikatakan pusar, tapi kalau di buku itu malah pusat. Nah, saya khawatirnya, aduh, ini kalau yang baca orang awam kan iya aja kan. Nah, gimana kalau misalnya kemudian dikatakan kepada orang lain kan jadi salah paham. Nah, ini mungkin yang harus jadi koreksi betul MTT dan juga Aisyah untuk lebih memperhatikan lagi dalam editing buku-buku ini, karena ini yang mengkonsumsi nggak cuma warga Muhammadiyah, ini yang mengkonsumsi nggak cuma orang-orang yang sudah paham tentang dalil, nggak cuma orang-orang yang sudah paham tentang hadis dan juga tentang Al-Quran, tapi ini orang awam loh, orang warga Muhammadiyah yang dia sebenarnya mungkin faknya atau frekuensinya itu berbeda dengan atau mungkin lebih condong kepada ilmu-ilmu umum, tapi dia ingin berkhidmah kepada Muhammadiyah, berkhidmah kepada agama Islam, sehingga kemudian buku-buku seperti ini yang sifatnya umum itu harus lebih consumable lagi lah, marketable lagi lah, jadi enak gitu loh dibaca, dan jangan sampai ada typo-typo, bahaya ini karena ini masalah syariat kan gitu. Nah, dikatakan di situ ada antara lutut sampai di bawah pusar, itu adalah aurat daripada laki-laki. Nah, mungkin teman-teman juga udah biasa dengar, oh berarti kalau kayak gitu boleh ya laki-laki itu sholat cuman pakai kolor aja gitu kan? Emang itu bukan, selain daripada yang pakai kolor, selain yang ditutupi sama kolor itu kan emang bukan aurat. Jadi nggak apa dong kalau misalnya sholat cuma pakai kolor doang gitu. Bahwa dalam beragama berkali-kali, mungkin ulama-ulama yang lain juga mengatakan hal serupa. Tapi yang paling saya ingat ulama kontemporer yang bagi saya sudah ulama adalah Prof. Samsul. Prof. Samsul bilang bahwa dalam beragama itu kamu jangan cuma fokus kepada fikih aja. Fokus kepada fikih nggak ada salahnya loh. Karena kalau misalnya kamu itu memahami fikih secara kafah, itu pasti kamu sebenarnya rasa dalam beragama pun kamu juga akan peka. Tapi masalahnya, kita itu kan kadang-kadang tanggung ya, fikih juga nggak tahu-tahu amat gitu. Tapi sok-sokan. Maka kemudian kita ambil jalan tengah. Kita di fikih nggak usah terlalu paham, karena memang mungkin kita nggak punya kompetensi untuk itu, tapi please lah, nurani beragamamu itu juga diasah. Oke lah, kamu sholat pakai kolor, sah-sah aja. Tapi kamu ke mall aja itu pakai baju terbaikmu loh. Kenapa kamu ngadep Tuhan kok kayak gitu? Kenapa kamu ngadep Allah kok kayak gitu? Dari sisi estetikanya tuh nggak ada. Makanya kemudian orang-orang sufi, bahkan seperti Imam Al-Ghazali, bahkan seperti Ibnu Athaillah, pengarangnya Al-Hikam, itu kan sampai mengatakan bahwa, kayak gini tuh bisa sampai pada tatanan haram, karena dia nggak menghargai daripada Tuhannya. Maksud iya, dia sholat dengan merendahkan Allah seperti itu, dan bahkan merendahkan dirinya sendiri sebagai hamba Allah begitu.
Ya itu sekilas cuman kayak mencong-mencong dikit ya ke bahasan yang lain. Oke, yang keempat, di sini langsung bahas ke wanita, bahwa bagian tubuh wanita itu yang nggak patut terlihat bagi wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga sebagian tangannya. Di situ pakai banyak dalil, diantaranya ada al-jariyatu idha harat lam yasluh ayyuqa minha illa wajhaha aw yadayha ila al-mafsal la yahillu limra'atin an tu'mina billahi wal yawmil akhir an turja yadayha illa ilaha huna wa qabadu nisfa dara ya asma'un an al-mar'ata idha balaghatul mahid lam yasluh ayyuqa minha illa hada wa ashar ila wajhi wa kafai dan lain sebagainya. Intinya bahwa dikatakan di situ kalau perempuan itu sudah haid, maka kemudian semuanya itu menjadi aurat kecuali telapak tangan dan juga wajahnya. Nah, dari kesimpulan ini kemudian banyak sekali kajian-kajian, salah satunya yang paling saya ingat sekali adalah kajiannya Prof. Wawan ketika itu didokumentasikan oleh IB Times, dan mungkin juga teman-teman bisa lihat di fatwa.or.id ya, fatwatarji.or.id, bahwa Prof. Wawan menyimpulkan dari buku tuntunan ada Blumar Afil Islam ini, kita bisa katakan bahwa tidak ada lagi tempat bagi cadar dalam Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tidak mengakui bahwa wajah itu adalah termasuk aurat. Wah, itu polemik sekali teman-teman kita ya, yang dari Salafi, yang nggak cuma Salafi juga doang, tapi yang mengakui bahwa wajah itu harus ditutupi, itu langsung kayak, berkonfrontasi dengan Muhammadiyah karena pemaparan yang begitu lugas ini. Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya kalau memang ada yang harus dibahas dari sisi cadar ini ya, begitu. Nah, kemudian yang kesimpulan yang kelima adalah tuntunan berpakaian itu nggak cuma sekedar kamu pakai pakaian menutup aurat udah selesai. Enggak. Tadi yang sudah saya singgung bahwa ada tuntutan-tuntutan lain dalam kamu berpakaian. Di antaranya ada tuntutan kesopanan dan juga tuntutan dalam kebutuhan di tengah pergaulan kamu. Contohnya gini. Kamu itu seorang muslimah. Kamu menghormati atau kamu memuliakan agamamu. Kamu memuliakan dirimu sendiri. Tapi masa iya cara berpakaian kamu itu misalnya kotor, lusuh. Bukan saya nggak bilang mewah ya, harus mewah, enggak. Pakai baju ya 2 hari gantilah, sehari gantilah. Seminggu dipakai sampai bau penguk gitu ya bahasa Jawanya. Itu kan merendahkan sebenarnya. Dari sisi fikih udah oke-oke aja, tapi estetikanya nih nggak ada nih. Nggak sopan nih datang ke seminar tapi kok pakai baju nggak disetrika misalnya. Datang ke seminar tapi kok baunya gini. Atau misalnya kamu pakai baju, lagi mau ke layat, menutup aurat, rapi-rapi, harum-harum, tapi kamu datang pakai baju pesta, kan nggak masuk di akal kayak gitu. Itu berarti nggak menyesuaikan kebutuhan dalam pergaulan. Ya ngerti sikon lah. Masa iya kamu datang ke sebuah suasana berduka, tapi kamu pakai baju yang gembira gitu kan. Atau lagi gini, banyak juga nih yang sering saya lihat, terutama setelah sosial media marak ya, orang tua, tapi berusaha untuk memudah-mudahkan dirinya dengan memakai model-model baju yang nyentrik gitu, model-model baju yang kekinian banget yang biasanya dipakai oleh anak muda. Ini kan bagian daripada syukur, ini kan bagian daripada memuliakan diri. Gini, sebenarnya kalau lagi kayak gitu tuh kita tuh itu kok bisa ngerasa dalam diri kita, ini pantas nggak sih kalau dipakai di umur seginian? Ini pantas nggak sih kalau dipakai di umur seginian? Saya misalnya umur 20-an, aduh pantas nggak ya saya pakai baju yang ada sabunan teddy bear-nya misalnya, ada Mickey Mouse-nya gitu. Itu kan kayak merendahkan diri saya sendiri sebenarnya. Berarti Islam tuh penuh pencitraan ya Mbak ya? Bukan penuh pencitraan. Islam itu memperhatikan dari segala sisi. Baiknya tuh nggak cuman ujung, nggak cuman tengah, nggak cuman awal, tapi semuanya. Nggak cuman luaran, nggak cuman daleman. Semuanya diperhatikan. Karena tadi itu, fitnah itu di mana-mana. Dan memang yang menghancurkan dunia adalah fitnah. Sehingga kemudian kita mesti memperhatikan hal-hal rinci kayak gini. Dan saya acungi jempol bahwa dalam buku ini, dalam buku setipis ini, masih sempat untuk membahas rincian seperti ini yang saya pikir ini untuk cara berpikir di tahun 82 ini cukup berani dan cukup progresif begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masuk kepada
dalil yang digunakan oleh tarjih bahwa di situ di Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dikatakan bahwa ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika ayrafna fala yudzain. Bahwa di situ istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, istri-istri orang mukmin semuanya selalu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, karena yang demikian itu untuk kemudian lebih mudah untuk dikenal bahwa mereka itu adalah istri Nabi, keluarga orang mukmin, sehingga tidak bisa diganggu. Nah, di sini kemudian Muhammadiyah memberikan keterangan di bawahnya bahwa dari ayat ini jelas seluruh orang atau seluruh wanita muslim itu diperintahkan untuk memanjangkan selendang tutup kepalanya ke bawah agar kemudian dapat dikenal sebagai wanita baik-baik dan karenanya tidak akan diganggu orang. Menurut saya ini ambigu. Kenapa harus disertakan kalimat penerusnya? Harusnya sampai di selendang tutup kepalanya ke bawah. Nggak perlu kemudian dikatakan agar segera dapat dikenal sebagai wanita baik-baik dan karenanya tidak akan diganggu orang. Karena tadi itu, Muhammadiyah itu kan progresif. Muhammadiyah itu kan modernis. Dia gerakan pembaharuan kan. Bahwa konteks kalimat ini tidak pas kalau disematkan di zaman ini, atau mungkin kalau zaman 80-an sih harusnya nggak apa-apa ya, karena memang masih banyak penyerangan-penyerangan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Tapi kalau sekarang, ya jangan dong. Kita udah banyak kebebasan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Kalau sampai kata-kata agar segera dapat dikenal sebagai wanita baik-baik diikut sertakan dalam buku ini dan tidak ikut direvisi, akhirnya orang-orang jadi mikir, aduh, aku banyak dosa nih, aku banyak maksiat nih. Sementara padahal bunyi Quran surah Al-Ahzab 69 itu, aku pakai hijab itu untuk kemudian menunjukkan bahwa aku wanita baik-baik, sebenarnya aku nggak baik-baik. Oke, saatnya aku menghijabi hatiku dulu, baru aku menghijabi kepalaku. Banyak kan logika-logika seperti itu? Nah, saya cuma pengen menutup celah aja, daripada nanti kemudian Muhammadiyah kayak seperti bumerang gitu ya, gara-gara cuman karena membunyikan ayat yang tidak sesuai dengan konteksnya, itu akhirnya kemudian menjadi bumerang untuk kita sendiri. Ada juga yang berkata, kan kata-katanya, dan karena jilbab itu kemudian tidak akan diganggu orang. Saya nggak pakai hijab, nggak diganggu orang, berarti it's okay kan? Saya nggak pakai hijab. Makanya kemudian ada beberapa mufasir Nusantara kita, termasuknya Quraisy Shihab, yang mengatakan bahwa hukum berhijab itu tidak wajib. Sebenarnya itu karena ya itu tidak konsisten dalam memahami Al-Quran. Kadang-kadang mengkontekstualis jauh, kadang-kadang dia tekstualis banget. Jadi kita harus bisa mix and match di situ. Makanya dalam menyusun buku seperti ini juga harus hati-hati. Ini yang mungkin menjadi kritik membangun. Saya pikir Muhammadiyah nggak akan menutupkan hal ini karena kita tradisi keilmuannya sangat kental kan di Muhammadiyah. Otomatis kritik-kritik membangun seperti ini akan sangat dibutuhkan oleh para pimpinan pusat. Begitu. Dan kemudian yang ke-6 ini waktunya masih lama kan? Saya ngomong terus ya. Poin ke-6 adalah dikatakan di situ bahwa perempuan itu tidak cuma dalam hal berpakaian loh yang mesti diperhatikan, juga dalam tindak tanduk dan bicara. Karena sebagai wanita yang terhormat, sebagai wanita muslimah yang otomatis terhormat karena memang Allah muliakan, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik dan juga wajar. Tidak seperti wanita kebanyakan yang tidak menyentuh atau tidak bersinggungan dengan Islam dan tidak memeluk Islam. Kalau sekilas saya baca poin ini kayak nggak nyambung aja gitu. Kita lagi bahas ada berpakaian cuy. Kenapa lagi tiba-tiba lagi bahas tentang tindak tanduk bicara? Ternyata setelah saya telusuri dari berbagai hadis yang ada, ini nyambung. Jadi sebenarnya Muhammadiyah ingin menegaskan bahwa yang namanya berpakaian itu tuh nggak cuma luarannya aja, tapi bahkan akhlak kamu pun juga mesti berpakaian. Tadi makanya sudah disinggung masalah libasut taqwa. Ini bagian daripada libasut taqwa. Makanya kemudian ada hadis lain yang bilang, kamu jangan bicara kalau nggak baik. Kalau misal kamu mau bicara tapi nggak baik, mendingan kamu liyasmut, mendingan kamu diem. Nah ini sebenarnya adalah bentuk daripada poin itu. Jadi kamu kalau sebagai perempuan, ya tindak tanduk bicara harus perhatikan. Nah, ini sebenarnya poin yang paling sering banget diserang sama feminis. Karena ini judulnya Adabul Mar'ah, berarti kan khususon lil mar'ah. Padahal sebenarnya dalam pembahasannya itu kita membahasnya secara heterogen aja gitu. Ada membahas tentang laki-laki tadi masalah auratnya kan.
Karena tadi kaitannya dengan berarti perempuan juga nggak boleh melihat auratnya laki-laki dan lain sebagainya. Jadinya mereka menyerang, nah itu kan Muhammadiyah, feminis juga dia. Feminis. Muhammadiyah itu kan diskriminasi juga sama perempuan. Ngapain coba? Emang kalau laki-laki terus boleh gitu bicara sama tindak tanduknya nggak dikontrol gitu boleh ya? Cuma perempuan yang harus diserang gitu. Cuma kita yang harus menjaga, harus kalem, lemah lembut, begitu ada yang ngomong kayak urakan gitu langsung, ih, cewek kok kayak gitu kan mikirnya. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat di bawahnya, Muhammadiyah kemudian menyajikan dalil yang tentang istri Nabi bahwa ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitunna fala takhdu'anna bil qaul fayatma alladhi fi qalbi dan lain sebagainya. Itu intinya, wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian itu enggak seperti wanita yang lain kalau kamu bertakwa. Karena itu kemudian kamu harus tunduk, ya istilahnya jangan banyak ulah gitu ya dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalamnya itu atau dalam hatinya itu, tetapi ucapkanlah perkataan yang baik dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu itu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi dimaksudkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 30-33 ini bahwa ketika kita bertindak tanduk tidak baik itu nanti akan muncul banyak dengki, hasad dari orang-orang yang tidak memiliki hati baik untuk kemudian menyakiti kita. Saya mau mengatakan ada perbedaan antara, saya bilang Islam dari awal itu sudah memperjuangkan wanita. Tapi apa yang berbeda dengan feminisme dengan versi peradaban Barat? Kalau teman-teman ingat, pernah ingat nggak sih kalau ada buku yang dibahas sama salah satu YouTuber namanya Gita Savitri. Dia bahas buku tentang The Delusion of Gender, bukunya Cordelia Fine kalau nggak salah. Di situ mengulas banyak spekulasi-spekulasi ilmiah tentang kegenderan gitu, yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas, tapi pikirannya mesti kuat dulu, karena kalau enggak jadi keikut cara berpikir orang feminis secara menyeluruh ya. Intinya bahwa gini, para feminis itu nggak terima kalau perempuan tuh kayak dibeda-bedakan dari sisi non-biologisnya. Jadi itu kan seakan-akan, kan kalau misalnya gender itu kan membedakan wanita dan juga laki-laki, tapi dari sisi non-biologis. Lebih kepada konstruk sosial, konstruk budayanya. Jadi misal, kalau perempuan itu biasanya mah nggak kerja, kalau laki-laki itu kerja, perempuan itu mah biasanya tuh jadi anak orang pendidikan, kalau laki-laki itu kerjanya di teknik, pinternya teknik, gitu kan. Itu dibahas di buku The Delusion of Gender. Jadi menurut para ilmuwan yang sebenarnya mereka itu hanya berspekulasi secara ilmiah, jadi sebenarnya nggak terbuktikan dari penelitian, mereka bilang bahwa korpus kolosumnya perempuan, korpus kolosum itu yang saraf yang menghubungkan, saraf bukan ya? Kalau nggak salah saraf ya, yang menghubungkan otak kiri sama otak kanan di perempuan, tapi karena kemudian korpus kolosumnya perempuan itu oversize, akhirnya kemudian perempuan itu otak kanannya tuh lebih mendominasi. Jadinya kemudian manusia itu menjadi makhluk yang lebih empati gitu loh. Nah, kalau kita menyebutnya sih orang-orang yang suka mendiskriminasi sebagai orang seksisme ya, orang seksis gitu. Orang yang suka membeda-bedakan gitu kan. Bahkan sampai ada seorang psikolog dari Universitas Cambridge namanya Simon Baron itu, dia bilang otak perempuan tuh emang udah dari sononya terprogram dari awal untuk empati. Jadi ya emang gitu-gitu aja bawaannya. Jadi makanya perempuan tuh ya mesti bertindak tanduk tuh ya lemah lembut, dia mesti bicara tuh ya lemah lembut. Nah, sementara kalau laki-laki itu sistem, emang dari awalnya udah membangun sistem, makanya dia lebih garang, lebih cerdas, lebih gimana-gimana gitulah. Nah, tapi itu dikonter tuh. Ini saya sekilas bahas tentang buku itu ya. Dikonter tuh. Ada orang-orang yang kemudian mengatakan, wah kalau emang udah terprogram kayak gitu, terus gimana dong dengan cewek-cewek saintis yang dia bahkan nggak cuma saintis, dia technician juga. Berarti dia bukan cewek dong kalau emang dia melanggar kodratnya dari awal pembentukan atau penciptaannya dia, gitu kan? Nah, bingung tuh. Dunia mulai bingung. Sementara 200 tahun dari sekarang, 200 tahun sebelum dari sekarang, itu udah pernah ada pendeta, dia nulis buku tentang kemampuan mental perempuan untuk bisa menjadi seorang pria. Dia bilang gitu, jadi ada kemampuan mental perempuan untuk bisa menjadi seorang pria. Lah, terus gimana dong? Tadi katanya perempuan itu dari sononya emang kayak gitu, emang kita penuh empati, tapi kalau ini dikatakan sama si pendetanya ini bahwa kita bisa menjadi seperti laki-laki. Nah, lucunya adalah orang-orang yang memang seksis itu, dia menjawab,
oh emang ada kok cewek yang bisa ngeraih itu, tapi emang dia tuh sebenarnya cewek-cewek yang dia tuh bersikap di bawah payung gender laki-laki aja. Sampai di zaman itu tuh cewek-cewek yang dia pinter ya, selalu dijuluki dengan men in petticoat. Jadi laki-laki tapi di dalaman baju rok wanita. Atau perempuan dengan pikiran maskulin. Intinya bahwa perempuan-perempuan yang melanggar kodrat yang mereka buat sendiri itu anomali, nggak normal. Mereka setarakan dengan otot yang kesleo gitu. Jadi nggak normal. Harusnya mereka cepat balik ke kodratnya deh. Gitu. Nah, dari spekulasi-spekulasi ilmiah itu kemudian berkembang jadi stereotip sampai sekarang menjadi peradaban. Dan ini nggak ada habisnya. Mereka saling membantah, tapi kemudian dimentahkan lagi dengan mungkin yang feminis berusaha untuk melawan yang seksis. Tapi kemudian realita mengatakan memang gitulah, gimana lagi, nyatanya memang banyak yang benar cowok-cowok misalnya. Tapi kemudian yang feminis digempur dengan hasil-hasil penelitian bahwa ternyata nggak ada itu bawaan-bawaan seperti itu. Nah itu nggak ada habisnya. Karena kenapa? Karena mereka nggak punya dasar teologi. Karena mereka nggak punya dasar tauhid yang matang. Nah Islam punya. Islam memperjuangkan wanita, Islam punya garis finishnya, tapi kita sering lupa untuk mengetengahkan itu. Kita sering lupa untuk mengatakan bahwa memang dari sananya Allah mewajibkan seperti itu. Kita punya aspek deontologi. Bahwa ada yang wajib gitu loh. Ada yang mengatur. Mungkin bisa jadi kita sama saja sama laki-laki dalamnya, tapi kemudian ada pengaturan di situ. Memang kita diperintahkan untuk lemah lembut. Dan laki-laki pun secara umum diperintahkan untuk menjaga akhlaknya. Tanpa harus dikhususkan bahwa kamu harus lemah lembut. Laki-laki pasti akan lemah lembut, tapi tentu lemah lembutnya berbeda dengan perempuan. Ya kan? Nah, itu yang sedikit pembahasan di buku tersebut yang sedikit ada juga counter dari saya. Begitu. Ini masih oke. Nah, kemudian yang kesimpulan ketujuh adalah pakaian. Tadi sebenarnya sudah dibahas juga, tapi dibahas lagi di sini yang saya bilang ada tumpang tindih dalam pembahasan buku ini dan cenderung memboros ya. Pakaian itu sebagai hiasan atau zina. Jadi pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya rasa dan juga selera keindahan. Nah, ini yang mulai jadi polemik. Dia bilang begini di tarjih di buku itu. Bagi wanita Arab zaman dulu, itu kan memerlukan untuk brongsong kaki atau saya nggak bisa ngerti sih brongsong kaki itu kayak apa. Cuman kalau brongsong dalam bahasa Jawa itu artinya penutup ya. Saya bayangannya kalau brongsong doang nggak pakai kaki, itu berarti mungkin nikob atau mungkin burdah atau apa gitu ya. Ini brongsong kaki. Mau nggak mau saya larinya kan ke kaos kaki nih. Tapi mungkin ada artian yang lain, teman-teman bisa nanti sharing ya. Maksudnya brongsong kaki itu apaan kalau dalam tradisi Arab gitu ya. Brongsong kaki yang pada waktu itu dianggap indah dan memang menyesuaikan iklim Arab yang memang ekstrim ya. Kalau dingin banget, kalau panas banget. Jadi orang tuh banyak yang pakai brongsong kaki. Namun kata si buku ini, itu tidak berarti bahwa untuk wanita yang bukan Arab atau wanita Arab yang hidup sekarang itu harus mengenakan potongan pakaian demikian. Dia bilang begitu. Saya kan jadi mikir, berarti ini sebenarnya buku mau bilang kalau kaos kaki itu nggak wajib. Nah, ini perlu pengkajian khusus. Dia harus menyatakan hadis-hadisnya dong, harus menyatakan ayat-ayatnya dong. Karena kalau nggak orang jadi salah paham kalau di sini. Begitu. Sampai sini dulu, saya nggak akan terlalu jauh karena kan saya nggak pernah menanyakan langsung kepada MTT ataupun Aisyah terkait ketika membuat narasi ini. Nah, selanjutnya dikatakan seperti ini. Di dalam Al-Quran terdapat ajaran kesopanan yang sangat luhur tentang pergaulan antara pria dan juga wanita, mulai soal pandang memandang, soal pakaian dan juga perhiasan. Nah, kemudian beliau di buku ini menukil Quran surah An-Nur ayat 30 yang qulil mu'minina yaghuddu min absarihim itu. Mulai lagi ini polemiknya. Di dalam ayat tersebut disebutkan macam potongan pakaian yang disebut dengan jilbab dan khimar. Kata dia, hal itu tidak berarti semua wanita dari bangsa apapun di zaman apapun harus memakai jilbab dan khimar itu. Sebagaimana juga harus mengenakan perhiasan gelang yang dipasang di kaki. Yang cara memperlihatkannya dengan cara memukul-mukulkan kakinya. Nah, ini nih. Kenapa bisa sekelas MTT atau sekelas Muhammadiyah, organisasi yang sudah besar, dia mencatut atau menggunakan term khimar dan jilbab secara gegabah menurut saya. Karena khimar, jilbab, kemudian hijab,
Terus masih ada lagi banyak penyebutan untuk masalah penutup aurat bagi perempuan. Ada di antaranya tadi ada khimar, kemudian ada jilbab, kemudian ada yang namanya milhafah, ada juga qina, ada juga rida, dan lain sebagainya. Itu banyak banget pembahasannya sebenarnya. Ada juga saub sendiri nanti. Nah ini kalau kemudian makanya kemudian di awal itu kan dibilang bahwa buku ini tidak akan membahas tentang kontekstualisasi pakaian atau kontekstualisasi adab untuk wanita di zaman sekarang, tapi lebih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi sebenarnya ini udah melakukan kontekstualisasi sebenarnya ini si MTT sama Aisyah. Tapi dia tanggung kontekstualisasi, tapi kurang bertanggung jawab lah. Mohon maaf kalau misalnya kurang enak bahasanya. Bahwa khimar jilbab itu kalau dikontekstualisasikan di Indonesia, jilbab itu ya ini, berarti dia mau bilang bahwa jilbab itu adalah produk budaya, sehingga tidak kemudian wajib juga untuk semua wanita muslimah yang tidak berada di zaman yang ada di Nabi, yang sama dengan Nabi, dan juga mungkin yang tidak berada di negara Arab, kan gitu jadinya. Ya kan? Teman-teman mungkin ada yang pegang bukunya, bisa dibaca sekalian. Kalau saya berpikir ini bahaya, begitu. Nanti kita akan bahas lagi perbedaan tentang qina dan juga milhafan dan sebagainya kalau misalnya ada pertanyaan, gitu. Kemudian yang ke-8 dikatakan bahwa yang penting dalam hal ini itu mengenakan pakaian bagi wanita itu harus sesuai dengan batas kewajaran dan juga tidak berlebih-lebihan. Maksudnya ini lagi membahas tentang tabarruj. Yang saya suka dari pemikiran Muhammadiyah di sini adalah dia membahasakan tabarruj itu tidak semena-mena. Di sini tabarruj itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan mewah atau tidaknya, banyak atau sedikitnya. Jadi lebih kepada wajarnya gimana, sesuai dengan kesopanan atau enggak, mencolok atau enggak, karena kan sebenarnya tabarruj itu artinya menampak-nampakkan. Contoh kecilnya gini teman-teman, yang mungkin teman-teman kurang awas dengan itu. Misalnya lagi ada acara, udah jelas nih dress code-nya warna putih. Teman-teman ngerasa kayak, ih putih, masa perempuan pakai putih, nanti kalau terawang gimana? Gitu. Padahal udah ada banyak cara ya untuk nggak terawang, kita pakai baju double gitu juga bisa. Terus tiba-tiba ada teman-teman milih untuk pakai baju warna hitam. Hitam di antara putih, kira-kira yang tampak putihnya atau hitamnya? Pasti hitamnya. Dan itu kemudian akhirnya semua mata memandang ke arah yang hitam. Nah, kalau menggunakan term ini, maka kemudian seseorang yang menggunakan baju hitam itu termasuk dari tabarruj, meskipun tidak pakai kemelip kayak Syahrini gitu ya, nggak mesti. Tapi karena dia tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan konsepnya, tidak sesuai dengan kesopanan yang tengah berlaku di situ, tidak sesuai dengan kewajaran yang tengah berlaku di situ, sehingga kemudian dia termasuk dari tabarruj. Begitu. Dan saya pikir ini masuk di akal. Ini sangat masuk di akal. Karena sering ya, kita tuh sebenarnya nggak harus kok susah untuk jadi bisa perhatian dengan cara pakai baju yang pernak-pernik gitu, nggak harus, yang glowing in the dark, sparkling gitu nggak mesti. Cukup berbeda aja daripada yang lain. Nah, oh berarti gini dong, kalau misalnya dress code-nya itu pakai baju mini-mini, terus kita pakai bajunya itu tertutup, pakai jilbab, kita tabarruj dong, berarti kita harusnya ikut mini juga ya? Nggak. Tentu kemudian dikaitkan dengan hadis yang lain yang mengatakan kita mesti menutup aurat. Maka itu kemudian masuk ke arah situ. Jadi memang dalam berislam itu penuh seni gitu. Nggak bisa langsung langsung caplos ini nggak bisa gitu. Kemudian yang ke-9, saya harap semoga masih panjang ya waktunya ya. Meminta izin jika masuk rumah. Nah, di sini saya pikir kalau orang sekilas melihat poin ini kayak nggak menyambung aja sama judulnya, tapi ternyata kalau saya perhatikan ini sangat menyambung karena rumah itu adalah bagian benteng kita juga dalam menjaga aurat. Contoh kecilnya, kalau di desa itu kan orang itu yang menutup aurat lebih sulit cobaannya dibanding orang di kota. Kenapa? Karena orang di desa itu rumah satu adalah milik semuanya. Jadi orang masuk tuh biasa aja, blang karena ada rasa persaudaraan yang tinggi. Jadinya meskipun di rumah, saya pun juga pakai jilbab. Beda dengan orang kota. Orang kota tuh rumah lu, rumah gua. Jadinya akhirnya ketika orang di rumah itu bisa full, kita nggak pakai jilbab. Nah, di sini kemudian ditekankan oleh Muhammadiyah bahwa ingat ya, ada loh ini di Quran surah An-Nur ayat 27 bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Orang-orang beriman itu nggak boleh kamu ya masukin rumah yang bukan rumah kamu sebelum kamu itu minta izin dan kemudian memberi salam kepada penghuninya. Ini yang masih sangat sulit karena memang kita
bukan bertarung. Kita berhadapan dengan budaya yang ada, tradisi yang ada di negara kita. Memang biasa seperti itu kalau di desa. Nah, ini mungkin kita harus pelan-pelan mengubahnya. Karena ini tadi ini berlawanan dengan syariat Islam. Dengan kita kemudian menjaga rumah kita, sebenarnya secara nggak langsung kita juga menjaga diri kita dari fitnah-fitnah yang ada. Gitu. Intinya seperti itu ya. Yang ini masih ada waktunya nggak nih moderator? Masih ada 11 menit lagi. Oke, gas ya. Saya ngebut aja ya. Nah, di poin ke-10 dibilang bahwa Islam memberikan petunjuk bagaimana wanita kemudian hendaknya itu berhati-hati dalam bersikap dan dalam bergaul agar kemudian tidak tergelincir dan jatuh ke dalam jurang-jurang kehinaan atau kenistaan gitulah. Poin bawahnya, hendaknya kemudian wanita itu bertanggung jawab di rumah suaminya untuk kebahagiaan seluruh keluarga. Nah, menurut saya kalimat ini perlu hati-hati. Kenapa? Bisa jadi kalimat ini bertentangan dengan tuntunan menuju keluarga sakinahnya milik Tarjih. Itu teman-teman bisa dapetin di berita resminya Muhammadiyah tahun 2014. Dikatakan di situ bahwa yang namanya laki-laki dan juga perempuan dalam konsepsi Muhammadiyah, dalam konsep keluarga sakinah Muhammadiyah, itu tersusun dari egaliter. Jadi kalau egaliter itu sepadan gini. Jadi misalnya Allah sebagai pijakan daripada kita berkeluarga, kemudian cabangnya langsung suami dan juga istri berdampingan. Karena yang selama ini terjadi di masyarakat kita, ini Allah, kemudian bawahnya itu suami, bawahnya lagi baru istri. Istilahnya adalah hubungan hierarkis, kayak bertingkat-bertingkat. Sementara kalau di Muhammadiyah, kita mengatakan ini harus sikapnya egaliter, sama kedudukannya, karena sama-sama hamba. Nah, kalau misalnya kalimat ini ditelan mentah-mentah seakan-akan bahwa wanita itu harus di rumah, wanita itu bertanggung jawab atas keluarganya, dan suami tidak punya hal serupa. Sehingga nanti menurut saya, hemat saya itu harus dikasih pendahuluan prolog dikit bahwa selain daripada kewajiban suami kepada keluarga, hendaknya wanita juga bertanggung jawab di rumah suaminya untuk kebahagiaan seluruh keluarganya. Kan gitu ya, enak kalau kayak gitu, jadi nggak ada yang salah paham. Nah, itu sedikit dari kritik yang tadi. Kemudian di situ menggunakan dalil wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, tadi itu. Jadi perlu diperhatikan karena memang kita sudah masuk pada perubahan pola kerja gender di masyarakat yang bentuknya kesalingan, bukan lagi seperti tradisional feodal atau urban modern gitu ya, yang cenderung kepada subordinasi wanita. Gitu. Nah, terus di poin setelahnya itu, ya, turunan dari itu dikatakan juga perempuan itu harus di rumah, kecuali untuk keperluan yang memang penting dan demi untuk kebahagiaan keluarga dan tugas-tugas kemasyarakatan lain. Hendaknya wanita muslim yang terhormat itu tidak membiasakan pergi meninggalkan rumah tanpa ada kepentingan dan tidak membiasakan diri memperlihatkan keindahan dan juga kecantikannya kepada orang lain kecuali kepada si suaminya. Dan diambil dari Quran surah 31 An-Nur wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ininya nggak masalah, cuma di atas yang masalah kepergian itu. Sepertinya ada sedikit perbedaan ya dengan bunyi tuntunan menuju keluarga sakinah. Karena dengan susunan egaliter atau bentuk keluarga yang egaliter itu, kemudian Muhammadiyah itu mengatakan perempuan itu nggak apa bekerja, perempuan itu nggak apa keluar, tanpa ada batasan-batasan. Kalau penting banget, kalau misal ada tugas-tugas kemasyarakatan, nggak ada kayak gitu. Intinya kalau misalnya kamu punya kerja di luar, keluar aja. Nggak apa. Kamu itu bertindak seperti kepala keluarga juga nggak apa-apa. Jadi mungkin mesti ada banyak komunikasi. Karena tadi itu perlu tarjih itu udah banyak banget. Hati-hati ketika nanti kemudian menelurkan satu butir pemikiran, karena orangnya banyak yang membentuk. Jadi saya pikir sangat riskan untuk terjadi perbedaan ini dan membingungkan para warga Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya setiap orang, baik pria maupun wanita, berhati-hati dalam soal pandang memandang agar tidak timbul fitnah karena itu. Nah, ini menurut saya yang menjadi pendukung juga dari RUU PKS, intinya bahwa hati-hati ya kalian sebagai laki-laki, mau perempuannya kayak apa udah nutup aurat, tapi kalau emang kamu nggak jaga soal pandangan, itu ya tetap aja bakal kejadian namanya pelecehan seksual. Dan ini jelas Islam sudah
menerapkan tentang ini di Quran surah Nur ayat An-Nur ayat 30-31. Jadi tinggal mengulang aja gitu. Jadi makanya saya bilang Muhammadiyah nggak sepenuhnya menolak, nggak sepenuhnya menerima daripada RUU PKS ini. Karena banyak kok bunyi-bunyi RUU PKS yang senada dengan bunyi-bunyi ayat Al-Quran, bunyi-bunyi hadis, gitu. Masalah soal pandang-memandang. Tapi yang memang menjadi perhatian di situ memang ketika itu siapa yang ngomong ya? Neng Jubaidah kalau nggak salah satu pengajar di UII, dia bilang gini, kalau sampai cuman ngelirik, kalau sampai cuman ngesiul aja masuk dalam tindak pidana non fisik, itu saya pikir terlalu berlebihan gitu. Dan kalau katanya Prof siapa ya, Mudakir apa ya, dia juga guru besar di bidang hukum, RUU PKS ini tuh dia terlalu fokus kepada hal kekerasan, tapi malah nggak fokus kepada hal seksual. Mestinya itu kan orang tuh fokus kepada hal seksual, karena kalau dia menyesuaikan dengan nilai-nilai atau norma-norma atau budaya-budaya yang ada di Indonesia dan juga syariat yang ada di Indonesia yang banyak diyakini oleh orang-orang Islam, maka kita mesti fokus ke seksualnya, karena nggak usah bahas kekerasan. Seksual aja di luar nikah aja kalau di Islam itu melanggar. Apalagi kalau kemudian kekerasan. Jadi sebenarnya dengan fokus ke seksual itu pasti kekerasan nanti pasti bakal kebahas. Jadi kamu jangan fokus ke kekerasan. Kalau kekerasan doang, nanti kalau seksual di luar pernikahan jadi boleh, ada legitimasi di situ. Itulah makanya kemudian banyak yang menolak RUU PKS dari sisi yang kontra ya. Karena tadi itu, karena dianggap seperti melegalkan seks bebas gitu. Terus di poin selanjutnya itu ada bagi wanita itu hendaknya dalam berbicara memelihara kewajaran dan tidak perlu kelewatan nafsu untuk memanis-maniskan, menghalus-haluskan dan cara lainnya yang dapat menarik fitnah bagi pria lain. Pertama, ini sudah dibahas tadi. Diulang. Saya pikir ini terlalu pemborosan dalam satu narasi kok bisa diulang berkali-kali. Yang kedua, banyak banget ini kalimat-kalimat yang nggak efektif di buku ini. Jadi mesti enak lah dibaca. Jadi mungkin nanti editornya harus bekerja keras. Karena tadi itu yang bikin banyak, nggak cuma satu orang. Saat mungkin untuk kejadian seperti ini. Nah, tadi sudah dibahas, jadi saya nggak bakal membahas lagi. Kemudian, sedikit yang masalah memanis-maniskan. Nggak usah. Tadi dibahas ya sebenarnya. Oke, lanjut langsung aja ke yang poin berikutnya. Bahkan dalam mempergunakan wangi-wangian pun, hendaklah para wanita itu sengaja memilih wangi-wangian yang sangat tajam. Hendaklah para wanita tidak sengaja memilih wangi-wangian yang sangat tajam dan semerbak untuk menarik-narik perhatian orang melalui hidungnya karena dapat menimbulkan fitnah dan dosa. Kemudian menggunakan hadis riwayat Abu Dawud, al-mar'atu idh ta'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyatun tashahidat ihdakunna al masjid fala tamus thayyiban. Sayangnya, ini nggak dijelaskan secara lebih lanjut. Padahal kalau misalnya kita lihat di fatwa-fatwa tarjih atau misal akhlak daripada ustadz-ustadz kita di pusat, masalah parfum ini sangat memiliki penjelasan yang begitu panjang lebar, karena nggak serta-merta kemudian diharamkan memakai parfum gitu, enggak. Jadi bahwa tadi itu, kita itu berpakaian, kita itu menampilkan diri, itu harus dengan penuh kesopanan, penuh dengan akhlak, penuh dengan estetika gitu ya. Bahwa tidak bau, yang berarti adalah wangi, ya kan? Aku nggak ada baunya. Pasti ada baunya. Kalau bisa mengatakan kamu nggak ada baunya, itu pasti ada baunya. Baunya adalah nggak bau, gimana tuh ngomongnya? Intinya bahwa kalau kamu pakai wangi-wangian, itu yang sewajarnya, bukan yang semerbak. Pakai key spray boleh, pakai misalnya deodoran juga boleh. Deodoran kan semua pakai parfum ya, itu juga boleh. Asal nggak yang semerbak sampai memancing orang dari semeter jarak jauh itu langsung kecium gitu, bukan. Tapi yang sewajarnya aja lah. Jadi seenggaknya kamu itu menghargai diri kamu sendiri untuk tidak bau. Gitu. Jadi jangan salah sangka dengan masalah poin ini, karena butuh hadis dalil-dalil pendukung dan juga pemahaman-pemahaman pendukung dari fatwa-fatwa yang lain. Selanjutnya adalah sebagai wanita muslim, hendaklah benar-benar merasa kewajiban untuk menjaga dirinya itu agar tetap terhormat dan mempunyai rasa perlu memelihara tubuhnya, dalam arti tidak membiasakan bagian tubuhnya yang terhormat itu terbuka bagi yang lain. Intinya pokoknya di sini sebenarnya membahasakan tidak boleh menampakkan tubuhnya, yang jelas itu adalah bentuk dari penjagaan kehormatan kita. Kalau kita mau dihormati ya jangan menampakkan tubuh gitu. Sayangnya poin ini tidak terlalu
dijelaskan secara rinci. Menurut saya, poin ini bisa ditarik ke bawah. Intinya bahwa tidak hanya cukup kamu menutup aurat, tapi kamu juga jangan menggunakan pakaian yang sekiranya orang sudah bisa menerka bentuk tubuh kamu. Makanya kemudian dalam tradisi Arab dulu itu yang dinamakan apa ya, kina atau apa ya, sebentar saya ingat-ingat dulu. Milhafah kalau nggak salah ya, milhafah kalau nggak salah. Jadi kita udah pakai baju nih, terus kita masih udah pakai jilbab, udah pakai kaos kaki juga, tapi masih nanti ada kain lagi yang menutupi diri kita, agar kemudian perempuan tuh kayak nggak ada bentuknya gitu loh, kayak nggak ada bentuknya. Jadi bener-bener kayak rata semua, sama semua, sejajar semua gitu. Nah sebenarnya ini adalah bentuk daripada salah satu bentuk daripada pemahaman dari poin ini. Jadi meskipun kamu menutup aurat, ya jangan yang terawang dong. Kamu menutup aurat, ya jangan yang ngebentuk dong, kayak gitu. Bukan berarti kamu harus pakai milhafah yang tadi saya bilang, bukan. Bahwa mau dia apa-apain, mau pakai selendang bertumbuk-tumbuk juga namanya bentuk manusia pasti ada bentuknya. Nggak mungkin kemudian jadi bentuk persegi atau bentuk kotak gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi yang sewajarnya. Jangan kemudian terlalu memperlihatkan bentuk tubuh kamu. Karena itu tadi itu dia mengundang fitnah dan sama saja seperti telanjang dada. Telanjang badan. Kemudian poin selanjutnya adalah dengan mengenakan pakaian sebagai penutup badan dan hiasan keindahan, Islam tidak kemudian menghendaki untuk mengurung wanita dan mengurangi kelincahan geraknya dalam memenuhi tugas hidupnya. Islam itu tidak menghendaki agar wanita terkurung rapat dalam sangkar emas untuk kemudian dikagumi dan dipuja melulu. Namun Islam juga tidak menghendaki wanita dihinakan dan merendahkan martabatnya sendiri dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya ditutupi tadi itu. Ini menurut saya adalah kesimpulan yang epik ya untuk bab ini, karena inilah pemikiran moderatif yang menjadi pemersatu antara isu-isu yang mengitari buku ini ketika diterbitkan dengan syariah Islam untuk kemudian menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Di poin terakhir itu membahas tentang modiste-modiste Muslim yang seharusnya mulai berpikir ke arah sana, karena kadangkala kita wanita muslimah sudah mengusahakan untuk memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, tapi sementara di market atau di pasaran yang terjual bebas, yang banyak dan mudah ditemukan, itu adalah model-model yang sekiranya melanggar syariat Islam. Sehingga kemudian Majelis Tarjih mau menyentuh ranah itu, ayo dong kalian-kalian yang bergerak di bidang ekonomi, bidang pemasaran, dan bidang-bidang fashion, itu kalian juga mesti paham agama. Biar kenapa? Efek kalian tuh panjang soalnya. Ketika kalian nggak memikirkan masalah aurat itu, maka kalian sebenarnya bisa dikatakan sebagai memiliki dosa jariah. Tapi ini juga pun memiliki perbedaan pendapat. Karena ada yang mengatakan, oh nggak ada kaitannya itu. Dia emang tugasnya ya cari nafkah, bikin baju, selesai. Masalah nanti digunakannya, disalahgunakan, ya itu masalah orangnya yang menyalahgunakan, bukan orang yang menjahit. Tapi bahwa kehati-hatian itu perlu, bahwa tadi itu, nurani dalam kita beragama harus dikedepankan. Salah satunya adalah kamu dengan profesi kamu dengan frekuensi kamu, sebisa mungkin kamu menyentuh ranah-ranah agama agar kemudian menjadi maslahat secara ammah, maslahah untuk kita semuanya. Begitu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wah, pembahasan yang sangat-sangat menarik ya teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ternyata sudah ada yang bertanya di kolom komentar. Mohon izin membacakan ya Ustazah. Dari Imawan Zidan, berarti buku Adabul Mar'ah fil Islam terbitan MTT ini perlu ada beberapa perbaikan ya, terutama yang menyangkut kontekstualisasi zaman. Mungkin akan dijawab secara langsung Ustazah? Oke, jawab langsung ya. Ya. Tadi perlu adanya perbaikan dari sisi kontekstualisasi. Gini menurut saya, Muhammadiyah mesti tegas, apakah pembahasan di Adabul Mar'ah ini mau mengkontekstualisasi atau enggak. Kalau enggak ya sekalian aja, cuman sebut dalil, terus kemudian pemahamannya, kalau misalnya itu Al-Quran ya berarti tafsirnya bagaimana, hadisnya bagaimana, tapi jangan kemudian pemaknaan yang mengundang kontekstualisasi. Karena kadang-kadang Muhammadiyah itu, MTT dan Aisyah itu dalam buku ini, dia mengutip pendapat-pendapat yang sekiranya mengundang polemik. Karena hal itu sifatnya ijtihadi.
Jadi akhirnya makanya saya bilang kayak nanggung nih, ini mau bahas dalil beserta pemahaman secara tekstualis atau mau kontekstualis nih? Karena kalau iya, ya bahas dong sampai selesai gitu. Nah, hemat saya buku ini kalau memang tidak mau kalau tidak mau kontekstualis berarti kan tekstualis. Tapi takutnya dengan begitu kemudian banyak orang yang berpikir secara kaku. Kalau misalnya buku ini dipasarkan hanya untuk para petinggi yang hanya untuk jadi kayak pedoman untuk mengisi kajian-kajian, it's okay. Mereka wawasannya sungguh luas, Masya Allah. Tapi kalau itu dipasarkan kepada masyarakat umum, saya pikir akan lebih marketable kalau itu menyentuh ranah-ranah konstruk sosial saat ini. Sehingga kemudian tadi itu warga Muhammadiyah itu, nah ini yang saya mau tekankan juga. Tradisi keilmuan Muhammadiyah, sampai ada yang menulis ya, kayak mandek. Tradisi keilmuan Muhammadiyah itu cuman milik para eksklusif. Jadi ya cuman para tokoh-tokoh tarjih, ya cuman para tokoh-tokoh pusat. Sementara kemudian warga-warganya jauh dari itu. Nah, menurut saya salah satu untuk memperbaiki tradisi keilmuan di Muhammadiyah adalah membuat produk-produk yang sifatnya universal ini sebagai apa ya, sebisa mungkin untuk bisa memahamkan, sebisa mungkin untuk mengajak mereka berpikir layaknya para ilmuwan meski tidak menunaikan atau mengalami proses-proses yang ada seperti halnya para tokoh dalam menelurkan produk itu. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Ustazah. Mungkin dari Mas Zidan ada tanggapan? Oke, kalau cukup. Oke, ini selanjutnya dari Mbak Sarah Mantovani yang ingin menanggapi secara langsung. Monggo, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, baru kali ini maksudnya saya dipertemukan secara langsung dengan Ustazah Abidah. Masya Allah. Selama ini saya membaca tulisan anti, luar biasa. Jadi ini sebelumnya saya terima kasih Ustazah Abidah atas penjelasannya yang mencerahkan sekali. Jadi apa namanya, saya mengetahui Ustazah Abidah ini kan pertama kali saat membaca tulisan Ustazah yang mengoreksi wacana feminis ya, yang berjudul apa namanya, yang tentang perempuan haid boleh puasa. Nah, itu ya. Iya, itu. Ya, di situ wah, ini Masya Allah gitu ya. Nah, di sini saya hanya ingin menguatkan aja jadi apa yang sudah Ustazah sampaikan. Jadi semacam kayak tambahan data gitu ya. Tambahan data dari materi-materi yang udah disampaikan. Nah, yang pertama, ini kan masih terkait soal berpakaian ya. Jadi sekarang ini kan propaganda feminis yang tidak ingin diatur-atur pakaiannya untuk mencegah pelecehan atau objektifikasi seksual, itu kan kencang sekali ya saya rasakan. Saya ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Nah, bahayanya di sini adalah jadi mau berjilbab atau enggak, ya kita akan tetap kena pelecehan seksual gitu ya, kalau secara logikanya ya. Nah jadinya muslimah yang masih awam, ini kasihan nih, bagi muslimah yang masih awam dan ingin berjilbab itu bisa mundur kalau dia mendengar hal ini. Berjilbab aja masih tetap kena pelecehan seksual, mendingan gak usah berjilbab gitu ya. Jadi seperti itu. Nah bahkan di barat sendiri, para feminis ini mencoba memitoskan hijab gitu. Ini mereka sendiri yang bilang, saya pernah men-screenshot salah satunya. Ini sebagai pakaian pelindung perempuan. Nah, tapi ada nih, rupanya ada penelitian yang pernah dipublikasikan tahun 2019 pada 1.573 muslimah dewasa di Kuwait oleh, ini para penelitinya ada banyak, Al-Mutawa'in, Skullenberg, Jason R. dan Kulsum Taher, bahwa mereka yang berjilbab itu sedikit mendapat objektifikasi seksual. Nanti kalau ada yang mau linknya, saya berikan ya. Mungkin bisa ke Nurul atau ke Fatul Laili. Maksudnya diwakili gitu ke mereka. Nanti saya bagikan ke mereka. Atau nanti saya bagikan di link Zoom-nya aja deh ya, di chat room ya. Nah, terus kemudian yang kedua, berjilbab, kaitannya berjilbab dengan menjaga kesehatan. Nah, mungkin apa namanya, saya kurang tahu ya, apakah teman-teman di sini sudah
ada yang pernah mendengar kaitannya berjilbab dengan menjaga kesehatan ini, ya mungkin kalau di di buku itu kan tidak dijelaskan maksudnya apa, bagaimana, dan apakah ada penelitiannya begitu ya. Ya memang saya lihat memang masih sangat kurang gitu, sehingga perlu tambahan-tambahan data. Jadi kalau menurut dokter spesialis kulit dan kelamin, ini saya dapat dari 2 dokter. Salah satunya adalah dokter spesialis kulit saya, Dokter Dewi Inong Irana, sama Dokter Arthur S. Simon, gitu ya. Dokter Arthur ini kan non Muslim ya. Nah, tapi beliau sendiri yang mereka berdua ini bilang, gitu, bahwa berjilbab ini bisa menjaga kita dari kanker kulit dan meminimalisirnya, gitu. Jadi bahkan Dokter Arthur Simon sendiri mengakui gitu ya, padahal beliau non Muslim, gitu. Mengakui bahwa memang pakaian jilbab ini bisa mencegah kita dari kanker kulit gitu. Makanya beliau Dokter Arthur pernah menyarankan para followersnya, termasuk juga para pasiennya ya, di Instagramnya beliau itu supaya memakai pakaian panjang gitu ya. Ini kan karena kan followersnya beragam ya, ada yang bukan Muslim juga gitu. Agar memakai pakaian panjang gitu ya, agar memakai payung gitu ya, supaya terhindar atau bisa meminimalisir kanker kulit itu dari sinar matahari langsung ya, terutama. Itu Masya Allah sekali gitu, maksudnya luar biasa gitu ya, ada seorang dokter non Muslim kemudian beliau mengatakan hal seperti itu, saya apresiasi gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga terkait dengan masalah egaliter itu tadi. Jadi saya ingin menguatkan aja bahwa memang relasi suami istri ini akan menjadi semakin kuat jika keduanya sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Ustazah Afidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saudara, jazakumullah khairan. Ini alam ini tentang ini, Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ustazah Sarah Mantovani yang telah memberikan tanggapannya. Dan mohon maaf sekali Ustazah Sarah, tadi saya salah memanggil saat mempersilahkan untuk memberikan tanggapan. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau melalui kolom komentar. Monggo silahkan, bisa langsung raise hand dan open mic. Baik, ini gimana moderator? Boleh langsung tanya ini? Boleh, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, kenalin saya Faruk dari Komisariat Kiai Haji Mas Mansur cabang Sukoharjo. Izin bertanya mengenai masalah pelecehan seksual itu tadi ya. Saya pernah membaca artikel yang dikutip dari Docstalk, itu ada 7 alasan orang melakukan pelecehan seksual, dan yang menariknya salah satu dari alasan itu mungkin masih banyak terjadi di Indonesia, namun banyak juga yang tidak dipublikasikan gitu, tentang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana ketika ada seorang Muslim yang terkena musibah, memiliki hutang yang mungkin tidak bisa dibayar dengan, maksudnya saking banyaknya orang ini tidak membayar, dan orang yang tidak mampu membayar ini memiliki seorang anak gadis yang cantik, dan mohon maaf ya, bahasanya sang pemberi hutang ini meminta anaknya itu gitu. Tapi dalam konteks meminta ini bukan dinikahi. Nah, lantas bagaimana sikap seorang Muslim yang terkena musibah itu? Kalau misalkan kita bahasanya kita menyerahkan anak itu menjadi dosa yang sangat besar ya. Karena mungkin menyerahkan, ya itu menurut saya harta yang sangat amat berharga gitu. Terus kalau misalkan kita nggak menyerahkan itu, maka yang terjadi bahasanya kayak harta-harta kita atau sumber penghidupan kita itu hilang semua gitu. Nah, itu gimana Ustazah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, monggo Ustazah bisa langsung dijawab. Ya, gimana?
Gimana Mbak? Udah bisa jawab langsung? Iya, boleh, silakan Ustazah. Jadi gini, mungkin saya tidak terlalu hafal dengan dalil-dalil yang ada ya, cuman saya mau menekankan bahwa dalam fikih munakahat atau dalam fikih tentang pernikahan antara laki-laki dan juga perempuan itu ada banyak sekali syarat sahnya. Ada banyak sekali syarat sahnya. Di antaranya bahwa yang paling relate dengan kasus yang Mas atau Ustadz Faruk ini sampaikan adalah terkait keridhaan masing-masing. Bahwa ketika seseorang itu kemudian dinikahi, atau tadi konteksnya nggak dinikahi ya berarti ya, tapi diminta ya, itu apalagi, berarti saya nggak perlu bahas fikih munakahat, berarti saya cuma perlu bahas tentang fikih dalam artian ahliyatul ada dan ahliyatul wujubnya kita memiliki kewajiban untuk hifdzun nafs. Pertama adalah hifdzuddin, dalam maqasid syariah ada hifdzun nafs, ada kemudian hifdzul mal dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali memang hifdzuddin, kemudian hifdzun nafs. Memang ada beberapa pakar usul fiqh yang kemudian menjadikan maqasid syariah itu kelimanya itu sama-sama memiliki kedudukan yang sama, tidak tersusun secara hierarkis begitu. Jadi kedudukannya sama antara hifdzuddin, menjaga agama, dengan hifdzun nafs, dengan menjaga jiwa dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau misalnya dia kemudian istilahnya kan berarti dibeli ya, karena tadi dia punya hutang, kamu harus jadi budak saya intinya, kamu harus jadi milik saya. Bahwa dalam kehidupan kita, dalam syariat, yang namanya manusia itu bebas, tidak ada yang memiliki, kecuali dalam masa Rasulullah ketika ada perbudakan, dan itu pun kemudian Islam membebaskannya. Dan membebaskannya itu pun Rasulullah mengikuti uraf atau daripada kebiasaan ketika saat itu dengan membayar si budak kemudian dibebaskan. Tapi ujungnya dibebaskan, bukan kemudian dimiliki Rasulullah. Nah, kemudian tadi dengan kasusnya Ustadz Faruk tadi itu, bahwa karena dia berhutang kemudian dimiliki, maka itu tidak sah. Karena memang tidak ada perjualbelian antara manusia, jadi human trafficking jadi kan. Nah, jadi kalau misalnya tadi Mas Faruk atau Ustadz Faruk itu bertanya bagaimana kemudian sikap kita sebagai muslim yang terkena musibah tersebut, masih banyak cara pasti untuk kemudian terlepas dari hutang tersebut. Jangan kemudian kita menyerahkan diri kita dibeli istilahnya, manusia ini dibeli dengan harta, dengan uang, padahal kita tidak diperjualbelikan sebagaimana yang telah dikatakan dalam surah dan juga hadis yang ada, bahwa manusia itu bebas dan manusia itu hanya milik Allah. Jadi kembalinya kita pun kepada Allah. Jadi untuk kemudian menyerahkan diri hanya karena memiliki hutang, itu tidak ada dalam Islam. Selagi tangan, kaki bisa digerakkan, ya harus usaha. Gimana caranya kemudian dia mencari uang untuk mengganti hutangnya tersebut. Bagaimana caranya? Ya, ada banyak sekarang teman-teman kita yang bergerak di, kalau nggak salah, di perkumpulan apa ya? Itu ada, dia intinya perkumpulan para muslimin yang membantu untuk seseorang itu bebas hutang. Jadi nanti orang-orang yang masuk kepada forum itu biasanya nanti akan diberikan modal untuk dia berusaha, ber-UMKM gitu, terus kemudian nanti hasil-hasilnya itu nanti akan di-manage oleh keuangan mereka untuk kemudian melunasi hutang-hutang yang dia miliki. Jadi kalau sekarang tuh udah nggak zamannya lah tadi membeli orang dengan karena hutang, atau menikahi tadi ya, menikahi misalnya ya, menikahi hanya karena orang tuamu berhutang kepadaku, maka anaknya orang tuamu atau kamu itu sendiri harus jadi istri aku, itu udah nggak ada zamannya lagi, udah harus dibasmi ya kayak gitu tuh, nggak ada dalam Islam. Karena tadi kalau kembali kepada fikih munakahat, harus tarodho, harus ada saling ridho di situ. Belum lagi nanti membahas yang lebih dalam lagi masalah kedudukan perempuan dan juga kedudukan si laki-laki itu, bagaimana kemudian kok bisa perempuan itu disamakan dengan barang, jual beli dan lain sebagainya. Begitu, Mas. Baik, Ustazah, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Kemudian ini ada satu titipan pertanyaan dari Imawan Alex dari IMM BSKM yang saat ini belum bisa bergabung karena ada kendala jaringan. Jadi pertanyaannya ini,
Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang wanita yang memakai celana dan bagaimana penggunaan jilbab dalam pandangan Muhammadiyah? Begitu, Ustazah. Jadi saya ulangi ya pertanyaannya, bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang wanita yang memakai celana dan kemudian apa? Pandangan Muhammadiyah dalam mengenai penggunaan jilbab, begitu. Baik. Saya di sini berusaha untuk menjadi, karena tadi ditanya Muhammadiyah ya, berarti kan dia bertanya tentang fatwa-fatwa organisasi. Jadi saya berusaha untuk menghilangkan pendapat saya pribadi. Kalau dalam Muhammadiyah terkait memakai celana dan lain sebagainya, memang tidak dijelaskan secara langsung. Termasuk itu adalah sebenarnya masukan yang bagus dari penanya. Karena memang dalam buku ini belum dibahas secara rinci. Apakah kemudian ketika kita memakai baju, memakai celana itu bagian dari menutup aurat sudah cukup atau belum? Karena kemudian misalnya dikaitkan dengan dalil-dalil lain yang kebanyakan teman-teman kita dari Salafi misalnya, yang dia mengetengahkan kalau misalnya memakai celana itu sebenarnya mutarojilah, menyerupai laki-laki, dan kemudian dapat membentuk kaki kita, kaki seorang perempuan, yang mana kaki seorang perempuan merupakan bagian dari aurat wanita, maka memakai celana itu tidak boleh meskipun gombor, meskipun pakai kulot dan lain sebagainya. Dalam Muhammadiyah belum dibahas, Mbak atau Mas penanya, belum dibahas secara rinci. Kenapa? Terkait juga tadi masalah jilbab. Tidak ada patokan khusus tentang jilbab. Makanya saya bilang tadi pembahasan tentang jilbab sama himar itu terlalu tanggung. Dia menyinggung, MTT sama Aisyah menyinggung masalah term hijab, jilbab dan juga himar, tapi tidak menjelaskan. Jadi gimana nih posisinya Muhammadiyah di mana nih? Nah, saya pernah berkali-kali mengikuti sidang fatwa, dan saya memahami cara berpikir Muhammadiyah, sedikit memahami, ya mungkin ini bisa dibilang rahasia perusahaan, tapi menurut saya patut untuk kemudian diketahui oleh para warga Muhammadiyah, bahwa begini, dalam kondisi masyarakat di Indonesia yang notabene-nya adalah heterogen, memiliki tradisi yang kaya, memiliki keyakinan yang beragam, memiliki konstruk budaya yang istilahnya variatif lah. Ketika kita menggunakan bahasa-bahasa agama yang cenderung to the point, cenderung keras, atau cenderung dia langsung kepada topiknya, itu memang ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kekurangan. Kelebihannya bagi orang-orang yang dia memang sudah memiliki keyakinan atau memiliki fame untuk meyakini agamanya, itu akan menjadi penjelas dan penguat bagi mereka. Tapi kemudian bagaimana kepada orang-orang yang baru sedang mau mendekati agama Islam, yang baru respect sedikit dengan Islam, ketika mendapati bahasa-bahasa fikih seperti itu. Maka yang terjadi nanti akhirnya dia lari sebelum akhirnya mulai untuk berjuang. Nah, Muhammadiyah berusaha untuk berdiri di tengah-tengah. Saya bilang makanya dia sangat-sangat menjunjung moderasi, gerakan moderatif itu, yang baru saat ini kemenak menjunjung moderasi agama. Sebenarnya Muhammadiyah sudah dari awal seperti itu, dan Nabi Muhammad pun juga mengerti masalah moderasi beragama itu. Sehingga kemudian Muhammadiyah sering menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit samar. Bagi kita yang sudah memiliki dasar wawasan, mengatakan itu tanggung. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah yang masih awal merasa, wah bertahap nih. Nah, permasalahannya adalah tahapan-tahapan itu tidak berlaku secara terus, sehingga kemudian mandek di situ, stagnan di situ, nggak ada lanjutannya lagi, penjelasannya lagi, masih terus ngambang, terus akhirnya kemudian tidak ada perkembangan keilmuan di situ. Nah, karena tadi Masnya bertanya masalah fatwa organisasi, cukup di sini jawaban saya, bahwa Muhammadiyah belum membahas tentang ini secara rinci, tentang celana ataupun tentang jilbab dan juga himar. Karena di Aisyah sendiri pun beragam. Ada tipe-tipe ibu-ibu Aisyah yang menggunakan turban, yang lehernya kelihatan, kemudian dikasih sedikit selendang. Ada juga yang menggunakan jilbab, tapi kemudian lehernya kelihatan. Ada juga yang menggunakan jilbab, tapi menjulur sampai panjang ke bawah. Beragam. Dan masing-masing mereka memiliki argumentasinya sendiri, tanpa didasari oleh fatwa-fatwa organisasi yang rinci, begitu. Ya, baik, mungkin selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung
Monggo silahkan. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin saya sedikit mengambil tagline dari kajian hari ini ya Ustazah. Jadi pada intinya jangan sampai kita sibuk memperhatikan pakaian kita tapi kita lupa dengan ketakwaan kita kepada Allah, seperti itu mungkin. Terima kasih banyak Ustazah atas pemaparan kajian yang sangat-sangat memberikan insight baru bagi kita semua. Mungkin sebelum kami tutup kajiannya pada hari ini, ada yang ingin disampaikan lagi Ustazah? Apa ya? Dalam kita beragama itu, kita mesti kedepankan nurani kita, nurani keberagamaan, karena dengan begitu kemudian agama itu akan terasa sangat akan sangat terasa bahwa oh ini toh yang kita butuhkan, oh ini toh yang kita cari selama ini. Karena kalau cuman kita sibuk dengan bunyi-bunyi syariat secara fikih, maka itu akan terkesan sangat menyiksa, padahal sejatinya Allah itu mengedepankan yang namanya estetika, akhlak, bahkan sampai ada balaghah dalam ilmu kajian Quran, karena sejatinya memang Al-Quran itu dan segala turunannya itu sangat indah kalau diperhatikan. Tidak ada sama sekali nada-nada justifikasi ataupun nada-nada untuk menekan daripada para pemeluknya gitu. Dengan begitu kemudian kita terhindar dari pemikiran-pemikiran yang sekiranya menyesatkan. Gitu sih, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Sebelum kami tutup, ini ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Monggo silahkan kepada operator untuk memberikan aba-aba mungkin sebelum didokumentasikan. Baik, bagi yang bisa on cam, mohon untuk mengaktifkan kameranya sejenak untuk dokumentasi. Sudah siap semua? Ya, saya mulai ya. 1, 2, 3. Bentar lagi. 1, 2, 3. Ya, makasih teman-teman. Terima kasih kepada operator. Baik teman-teman sekalian, mungkin kajian ini saya cukupkan sampai saat ini. Terima kasih banyak sekali kepada Ustazah Abidah Umu Azizah yang telah memberikan banyak ilmu baru buat kita semua, dan semoga kita bisa mengambil banyak ilmu, kita bisa mengambil banyak insight dari kajian sore hari ini dan bisa juga mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dari kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Mbak. Mas, semuanya. Foto, Kak, foto. Udah foto Mas tadi, sebelum ditutup tadi. Terima kasih Ustazah. Ya.